Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Sani Komayoriani, B121210150. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang teori hubungan industrial global dan sejarah hubungan industrial serta organisasi pekerjaan di Indonesia. Di mana materi ini sudah dipresentasikan oleh kelompok 4 kemarin pada mata kuliah Bisnis Relevansi kelas A. Pada pendahuluan, pihak-pihak yang berkepentingan dalam hubungan industrial yaitu pekerja dan pengusaha. Hubungan yang harmonis di antara para pelaku dalam proses produksi barang atau jasa tersebut perlu terus-menerus dibangun melalui komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif perlu dilandasi dengan hubungan baik, adanya manfaat bagi semua pihak, terjadinya diskusi terbuka, menghindari tindakan emosional, mengutamakan sifat sabar, banyak mendengarkan dan selalu berbesar hati terhadap perbedaan atau tekanan, dan menghindari ungkapan ingin menang sendiri. Dengan yang efektif diharapkan seseorang dapat memahami tata cara kerja sehingga tidak akan terjadi suatu konflik. Kemudian masuk ke definisi hubungan industrial. Hubungan industrial merupakan suatu sistem hubungan yang terbentuk di antara pelaku proses produksi barang atau jasa yang melibatkan sekelompok orang dalam suatu organisasi kerja. Tujuan dari sistem hubungan industrial adalah meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekerja dan pengusaha. Produktivitas dan kesejahteraan merupakan dua hal yang saling berkaitan erat dan saling memengaruhi. Peningkatan produktivitas perusahaan dan kerja tidak bisa dicapai apabila kesejahteraan pekerjaan tidak diperhatikan atau diberikan harapan tentang kesejahteraan yang lebih baik di masa depan. Demikian sebaliknya. Kemudian masuk teori hubungan industrial global. Yang pertama, pluralisme. Tipe hubungan industrial di mana berbagai kepentingan diwakili oleh serikat pekerja dan majikan. Kemudian yang kedua, unitarisme, yaitu teori menjelaskan kompatibilitas antara kepentingan majikan dan pekerja, fokus pada solidaritas dan kerjasama. Kemudian pluralisme, tipe hubungan industrial yang melihat konflik di antara majikan dan pekerja sebagai dasar ekonomi dan sosial. Kemudian B, pengusaha. Istilah pengusaha digunakan untuk mengganti istilah majikan. Majikan biasanya dihubungkan dengan sekelompok buruh. Istilah pengusaha kiranya lebih tepat karena lebih menjelaskan tentang kedudukan dalam hubungan industrial Pancasila. Secara definitif, pengusaha adalah seseorang yang dengan bebas mempekerjakan orang lain atau pekerja dengan memberikan upah untuk bekerja pada perusahaannya. C, pekerja. Secara definitif, buruh dapat diartikan orang yang bekerja di bawah perintah orang lain dengan menerima upah karena dia melakukan pekerjaan di perusahaan. Sebagai pengganti istilah buruh, kini digunakan istilah pekerja. Istilah pegawai lebih banyak dan sering digunakan untuk orang yang bekerja di pemerintahan sehingga mereka disebut pegawai negeri. Dalam masyarakat banyak dikenal istilah karyawan pemerintah, karyawan swasta, karyawan TVRI, karyawan RRI, dan sebagainya. Kemudian masuk ke teori-teori sehubung dengan serikat buruh. Yang pertama, teori kemakmuran umum. Upah tinggi yang diperjuangkan oleh serikat buruh merupakan sumber tenaga beli yang mendorong dan memperkuat pertumbuhan ekonomi. Setiap kenaikan upah mendorong ke arah ekspansi dan pertumbuhan. Kedua, teori pemasaran tenaga kerja. Menurut teori ini, kebanyakan kondisi di tempat buruh bekerja ditentukan oleh kekuatan pengaruh buruh di pasar dengan tenaga kerja. Serikat buruh menganggap dirinya sebagai economic agent di pasar-pasar tenaga kerja. Kemudian yang ketiga, teori produktivitas. Menurut teori ini, berdasar upahnya ditentukan oleh produktivitas karyawan. Oleh karena itu, produktivitas yang lebih tinggi harus mempengaruhi upah yang lebih tinggi pula. Kemudian yang keempat, teori tawar-menawar. Tingkat upah di pasar tenaga kerja adalah kekuatan ekonomi yang berlawanan dengan kepentingan atau buruh dan majikan. Buruh meningkatkan kekuatan ekonomi dan memaksa pemberi kerja untuk mencari pengganti tenaga kerja apabila tenaga kerja dibatasi. Kemudian yang kelima, oposisi loyal terhadap manajemen. Teori ini menganjurkan serikat buruh menolak tanggung jawab atas tugas manajemen agar dapat serikat buruh tidak dimanfaatkan manajemen yang tidak berpihak pada kepentingan pekerjaannya. Kemudian sejarah hubungan industrial di Indonesia. Sejarah hubungan industrial baru dibahas sejak revolusi industri pada pertengahan abad ke-18, karena sebelum revolusi hubungan antar pekerja dan pengusaha masih hubungan antar pribadi dan bersifat kekeluargaan. Sejarah hubungan industrial dibagi menjadi dua periode, yaitu yang pertama perkembangan sesudah revolusi industri sampai akhir abad ke-19. Kemudian yang kedua perkembangan pada permulaan abad ke-20. Paham liberalisme dikembangkan oleh Adam Smith, ahli ekonomi klasik Inggris dengan teori private liberalism, melahirkan pandangan bahwa pekerjaan dan pengusaha mempunyai hubungan bersifat konflik karena pengusaha mencari keuntungan besar dan pekerja upah yang besar. Kemudian yang B, konflik akan berusaha mencapai titik temu. Terjadi adu kekuatan secara bebas dan lahirlah hubungan industrial yang liberal. Pekerja banyak dirugikan karena pekerja terlalu lemah. Pekerja menghimpun diri, lahirlah serikat pekerja pertama di Inggris pada abad ke-19. Pendekatan F.W. Taylor yang mengembangkan scientific management menandang pekerjaan sebagai benda mati atau alat produksi dan mengembangkan metode pengelolaan waktu dan udara untuk menentukan dasar suatu pekerjaan. Pada pandangan ini, yang lebih modern dalam bidang manajemen berkembang pada 1930-an dengan penelitian yang menghasilkan kesimpulan Hawthorne, yaitu pertama, perilaku individu tidak sepenuhnya mengaruhi penampilan kerja. Kemudian yang kedua, organisasi informal mempunyai pengaruh terhadap produktivitas. Kemudian yang ketiga, perusahaan suatu sistem sosial.
Kemudian sejarah hubungan industrial di Indonesia. Masa pra-Orde Baru, tipe hubungan industrial di mana berbagai kepentingan diwakili oleh serikat pekerja dan majikan. Berdirinya serikat buruh pertama, Sarekat Dagang Islam. Pelarangan serikat pekerja oleh pemerintah Belanda. Pada masa reformasi, melemahnya kekuatan serikat pekerja setelah jatuhnya Orde Baru. Seleksi pekerja berdasarkan skill dan perubahan dalam hubungan kerja. Meningkatkan tentuan hak-hak pekerja dan menuangkan regulasi. Kemudian masa era digital. Munculnya tantangan baru dengan perkembangan teknologi dan ekonomi. Adopsi pembelajaran mesin dan otomasi, kemudian adanya persaingan global dalam perburuhan. Kemudian masuk ke kondisi hubungan industrial di Indonesia sebelum dan sesudah Orde Baru. Pada masa pra-Orde Baru, hubungan industrial yang didominasi oleh pengusaha dan pekerja dengan perlindungan hukum yang terbatas. Pada masa Orde Baru, pemerintah yang mengontrol hubungan industrial melalui undang-undang yang membatasi kebebasan serikat kerja. Pada masa reformasi, peningkatan kebebasan berserikat dan perlindungan hukum yang lebih baik bagi pekerja. Kemudian organisasi pekerja di Indonesia. Serikat pekerja mengorganisir pekerja dan melindungi hak mereka dalam sistem hubungan industrial. Asosiasi profesi memberikan dukungan dan advokasi bagi anggota mereka dalam hubungan industrial. Forum kerjasama, ruang diskusi antara majikan, pekerja, dan pemerintah untuk mencapai kesepakatan dalam hubungan industrial. Peran serikat pekerja dalam hubungan industrial di Indonesia. Negosiasi dan peningkatan upah, serikat pekerja berperan dalam membantu memperoleh upah yang adil bagi pekerja. Pelindungan hak dan keselamatan pekerja, serikat pekerja bertindak sebagai pengawas kebijakan pemerintah dan majikan untuk melindungi kepentingan pekerja. Pendidikan dan pelatihan pekerja. Serikat pekerja menyediakan akses ke program pendidikan dan pelatihan untuk memperkuat keterampilan pekerja. Kemudian tantangan hubungan industrial di Indonesia hari ini dan masa depan. Pertama, pemogokan. Protes pekerja dalam bentuk pemogokan sebagai respon terhadap ketidaksetaraan dan ketidakadilan di tempat kerja. Kemudian pengaruh teknologi digital. Perubahan di tempat kerja dengan adopsi teknologi yang mempengaruhi hubungan industrial. Kemudian keberagaman. Mengelola keberagaman di tempat kerja dan melakukan inklusi dan kesetaraan dalam hubungan industrial. Sekian materi yang saya jelaskan tentang teori hubungan industrial global dan sejarah hubungan industrial serta organisasi pekerja di Indonesia. Semoga materi ini bisa membantu teman-teman. Terima kasih.